dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae la yu'minun, tidak akan terbuka. Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka. Kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika kita berani mengatakan selamat tinggal. Biasanya kita mengatakan selamat tinggal pada siapa? Pada yang lama, bukan? Betul? Berani mengucapkan selamat tinggal pada yang lama? Berani? Yuk, sekarang saya akan menumbuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal kepada yang lama, supaya kita menemukan yang baru. Sejatinya hidup kita itu harusnya baru terus. Kenapa? Tubuh kita yang hari ini bangun itu sudah tubuh yang baru. Tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan tubuh yang kemarin. Jumlah sel yang hidup dalam tubuh saya kemarin dengan hari ini udah berbeda. Satu hari bertambah umur saya itu sudah ada kematian 17 miliar sel dalam tubuh saya sehari. Jadi menurut riset neuroscience, dalam sehari sel yang mati itu 17 miliar dari sekitar 100 triliun sel. Jadi kalau hari ini saya bangun, saya melihat secara kasat mata ini saya yang kemarin, bukan. Hari ini adalah saya yang hari ini, saya yang baru. Oleh karena itu, saya yang hari ini, saya yang baru ini harus punya kesadaran baru. Itulah pentingnya kita hijrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada segala sesuatu yang membuat kita tidak maju-maju. Betul? Oke, baik. Saya berikan dulu sedikit landasan. Seperti biasa, saya akan menyitir beberapa ayat dari kitab suci dan kita coba breakdown dulu supaya mengerti apa pesan dari surat ini. Baru nanti kita elaborasi lebih dalam bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Karena tadi saya tanya, sudah siap gak menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada segala hal yang membuat kita sengsara, membuat kita menderita? Ucapan selamat tinggal ke sana. Saya berulang kali mengatakan kalau kita sakit hati hari ini, jelas sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kita ingin orang lain seperti yang di pikiran kita. Ketika orang lain tidak sesuai yang kita pikirkan, maka kita sakit hati. Jadi sakit hati itu buatan pikiran kita sendiri. Pikiran yang semacam ini yang menciptakan sakit hati, ucapkan selamat tinggal. Berani? Itu. Makanya ngaji itu harus seperti kita ada di danau yang tenang. Jangan seperti tinggal di air terjun yang gemuruh. Kalau ada air terjun yang gemuruh, coba perhatikan, dasarnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ngaji itu harus seperti kita tinggal di danau yang tenang, telaga yang tenang. Begitu tenang, maka dasarnya kelihatan. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat dasarnya? Karena pikiran kita gemuruh seperti air terjun, gak jelas, tidak hening, tidak bening. Itu yang membuat kita jadi selalu ewuh pakai ewuh, ewuh pakai ewuh, riweuh. Pada ketenangan itu sudah 50% bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, tenang saja, sudah 50% masalah teratasi. Begitu kita ewu pakai riweuh, kita sudah menciptakan 50% masalah. Jadi masalahnya bukan jadi 50%, jadi 150%. Masalahnya 100% ditambah riweuh 50%, 150%. Apa yang terjadi? Yang terjadi marah, ngomong gak karu-karuan. Jadi ruang kehidupan itu menjadi kotor oleh sampah-sampah yang keluar dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Dan sampah ini bukan tanggung jawab siapapun. Sampah ini tersimpan di ruang kehidupan dan ini akan dikembalikan kepada kita di ruang kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini kok banyak sampah yang datang kepada kita, sampah yang datang dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah sampah yang pernah kau buang di kehidupan yang dulu dan datang hari ini. Jadi sebetulnya kita ini hanya sedang diajarkan belajar bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena tidak ada yang membuat apapun dalam kehidupan kecuali kita sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Baik, kita baca ayat ini.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca perlahan-lahan ya. Saya akan bacakan ya bahasa Arabnya dan nanti kita lihat ya terjemahannya secara cermat. Maka disinilah pentingnya kita menguasai bahasa. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Siapa orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka. Tutup semua mata kalian sekarang. Tutup. Jangan bohong sama saya. Tutup semuanya. Di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya. Bisa jawab? Ulangi. Di tangan kanan saya ada apa? Bisa jawab? Buka matanya. Bisa jawab sekarang? Oke. Sederhana. Begitu mata ini yang lahir tertutup, kita tidak melihat apapun. Begitu mata yang lahirnya dibuka, kita juga bisa melihat. Kita punya dua mata loh. Maka di Quran dikatakan, aku telah memberikan kepada kamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, yang kedua penglihatan batin. Selama ini penglihatan kita cuman yang lahir saja, yang batinnya tidak pernah dibuka. Merem terus tuh kelopak mata batinnya. Akibatnya apa? Selalu salah proyeksi, salah persepsi. Makanya tasdikun bil qalbi itu artinya adalah pembenaran oleh kolbu. Tadi bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau mata terbuka? Ulangi, bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau terbuka? Terbuka. Saat tertutup bisa membenarkan? Clear? Oke. Itu baru urusan lahir. Sekarang bagaimana kita bisa membenarkan dengan kolbu? Tasdikun bil kolbi. Kalau penglihatan kolbunya masih merem. Ilustrasi yang saya sampaikan tadi semoga bisa memberikan gambaran. Paham? Nah, ini kata Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan, hidupnya itu sudah jelas pemimpinnya adalah Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak ada kesalahan? Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa selama ini kita ngaku-ngaku pemimpinnya Allah, tetapi masih banyak bikin kesalahan? Kan sederhana jawabannya, karena kita belum tasdikun bil qalbi kepada Allah, cuman ngaku doang. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang benar-benar beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman tidak sadar. Kalau tidak sadar apa artinya tadi? Tidak sadarnya apa? Mati. Jadi kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ngakunya hidup, tetapi tidak sadar. Padahal orang yang tidak sadar itu artinya mati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, banyak sekali manusia yang sibuk di semesta ini seperti orang yang bangun padahal dia mati. Makanya orang yang sedang mati ya tentu saja tidak sadar. Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar, ya, nggak sadar.
Udah jelas Allah bilang aqimi sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimi sholat li zikri, tangtungkeun sholat, dirikeun sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa yang setelahnya kita ingat kepada Allah? Maka di Quran dikatakan ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat, sholatnya itu sudah tingkatan sholawat, sholatnya sudah terhubung, tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu, kan taunya begitu sholawat itu, betul nggak? Saya mau membaca sholawat itu bacaan sholawat. Kalau di Quran sholawat itu dari kata sholat. Sholat itu adalah terhubung, menyatu, menunggal. Sholawat tidak pernah ada keterpisahan lagi dengan yang sudah kita menyatu. Itu yang namanya tauhid. Makanya tauhid bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu supaya mengesah bersama Allah. Sadar setiap saat bahwa Allah bersama kita. Kan Allah bersama kita. Loh, masa nggak sadar kita ngambil kehidupan dari sini, mengabaikan kehidupan ke sini? Betul apa tidak? Duh, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pemimpinnya siapa? Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak salah? Tidak mungkin. Loh, kenapa kita mengaku pemimpinnya Allah, walinya Allah, tetapi masih melakukan kesalahan? Karena kita masih dalam tahap pengakuan kalau pemimpinnya adalah Allah, tapi tidak tasdikun bil qalbi. Imannya itu tidak sampai isbat al yakin, tidak sampai pada isbatul yakin. Makanya iman ada 4 tingkatan kan? Ada ilmu yakin, itu tahap knowledge. Ada ainul yakin, sudah bisa melihat, menyaksikan. Ada lagi hakul yakin. Wah, itu udah dalam. Puncaknya iman adalah isbat al yakin. Kita harus sampai ke situ. Jangan cuma, oh, tadi ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol. Kata siapa? Kata koran. Itu namanya ilmu yakin. Begitu baca di koran, oh ada gambarnya, itu ainul yakin. Saat kejadian itu terjadi, ada di situ kita menyaksikan, itu hakul yakin. Isbatul yakin, yang celakanya juga kita. Itu isbatul yakin begitu. Paham? Ini udah dikasih penjelasan segini jelasnya. Kalau masih belum jelas tuh saya juga nggak ngerti mesti gimana cara menjelaskan. Saya cuma khawatir saja kajian saya itu terlalu jelas dan menyebabkan kalian jadi tidak jelas. Karena kalau terlalu jelas, bintang juga nggak kelihatan. Makanya supaya kelihatan bintang, makanya harus ada remeng-remeng kan? Bagus kalau gelap, bintang baru kelihatan. Jadi kadang-kadang saya harus nahan supaya tidak terlalu jelas. Khawatir jadi tidak jelas. Saking jelasnya malah jadi tidak jelas. Makanya saya tarik dulu, ini terlalu jelas nih. Gimana? Bisa diteruskan? Senang nggak ngaji gini? Capek nggak? Capek nggak? Capek cuma duduk aja. Yang capek kan saya. Ini baru satu kalimat, Allahu waliyul ladzina amanu. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya.
Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah, kalau kita terus hijrah minad dzulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba, kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat harus ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti henteu. Loba teuing karaokean. Bubuy bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan." Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami, luar biasa. Itu namanya bubui bulan. Sudah dibubui bulannya. Sangrai bentang. Coba, sangrai kacang kan berantakan tuh. Betul? Iya. Sangrai bentang bukan bentang yang itu. Bintang di langit yang terdekat. Maka kalau kita lihat ya, galaksi Bima Sakti pakai teleskop Hubble, itulah sangrai bentang. Itu harus nyata, kelihatan dalam diri. Panon poe di sasate, dipencerong. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan, kamu tidak bisa melampaui, bahkan tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Itu harus dialami, jangan diceramahkan. Alami sendiri, sehingga menjadi isbatul yakin. Yakin kalau kejadian itu ada karena kita pelakunya. Yakin tuh tadi teh kecelakaan, yakin dah saya nu cilaka oge. Tuh, isbatul yakin begitu. Aduh, kalau sudah tahu sampai di situ luar biasa. Makanya kalau dipimpin oleh Allah selalu yukhrijuhu minadz dzulumati ilan nur. Jadi hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah itu bukan ganti dandanan. Sekarang ini hijrah dipahami ganti baju. Asal bajunya sudah seperti itu hijrah. Kumaha? Hijrah itu tinu poek anu caang. Ari poek keneh marek baju make naon oge tetep bae poek. Kahartos ya teh. Bukan berarti baju tidak penting, bukan tidak penting, tapi itu bukan satu-satunya, itu aksesoris luar. Hijrah itu aspek dalamnya dulu. Saya sampai ngomong kenceng gini, sugan kalah artian. Sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang poek kafaru, tahu? Kafir. Orang kafir telain batur. Bukan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir itu sudah jadi bahasa Inggris, kafir. Kafir teh tutup. Kan kalian juga tidur pakai bed kafir. Itu dipakai unggal poe, teu ngarti-ngarti wae. Kafir itu tutup. Tadi sinar matahari dari sana tidak sampai ke sini karena kita
tepat berada di posisi di atas kita ada awan. Awan itu tutup yang menyebabkan sinar matahari nggak sampai ke sini. Kenapa? Cahaya ilahi nggak sampai kepadamu karena kamu masih tertutup. Masih tertutup, bahasa Qur'annya adalah masih dalam keadaan kafir. Makanya jangan mengkafir-kafirkan orang. Enak aja. Jangan-jangan yang tertutup adalah saya. Gitu kalau ngaji. Aneh. Di ruang suci kita menebarkan kebencian. Dengan menebarkan kebencian dan menganggap semua orang yang berbeda dengan kita salah. Lalu dikasih justifikasi kafir. Sudah terlalu biasa kita menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang. Stop sekarang, stop. Ucapkan selamat tinggal sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Oh ternyata jangan-jangan yang tertutup itu saya. Hayang menang sorangan, hayang bener sorangan, itu tanda masih tertutup. Kan gitu kalian itu. Kalau debat sampai keluar taurat beheng. Hayang menang. Orang yang tertutup itu tidak terbuka. Kalau tidak terbuka sahan urek mere. Gelas tutup we luhurna. Tah tutup teh disebutnya cover. Bahasa Arabnya kafir, tutup. Sok di eusian kumaha. Sanajan di eusian oge bahe we mawur ka mana-mana. Orang yang tertutup tuh begitu, tertutup pikirannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal dia tuh tidak tahu, cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Nutup diri, cicing di kamar, mau menang panon poe. Lain salah panon poe, salah maneh cicingna di kamar. Batur geus maroyani, cicing we di kamar dina poe. Nyalahkeun panon poe. Nah, cenah panon poe teh dugi ka abdi, eta maneh cicing di mana? Salah cicing. Ai nyalahkeun ka batur. Wis biasa nyalakeun batur teh. Ngerti? Nu ti soledat maneh? Nu labuh maneh? Nu disalahkeun ieu nu nyieun jalan cenah teu bener. Har. Nu leumpang maneh, nu boga panon maneh, nu disalahkeun nu nyieun jalan. Nih, saya kalau kasih tahu. Kalau jalan dengan saya ke alam, saya suka bawa ya jamaah ini ke alam. Saya suka suruh buka itunya apa? Sendalnya. Kalau jalan di alam, kacugak itu sudah cerminan. Can bener hirupna. Eta ningali tincakeun we can bisa. Nah jalan mah salengkah, tingali tincakeun. Da lamun waspada mah eling, waspada. Ya, sadar dan mawas diri, tingali eta tincakeun. Piraku teu katingali. Da lamun katingali mah teu tincakeun salengkah, teu malaweung moal kacuga. Da kacugak teh malaweung. Makanya banyak yang wah katanya lebay katanya. Ayah mah lebay kumaha? Kacugak wae can disebutkeun hirupna teu bener. Eta teh cerminan mun maneh kacugak keneh hirupna ge kacugak keneh. Mung disalahkeun teh. Saya ke alam bawa sama, kalian juga sama, lewat jalan yang sama kan? Da saya teu kacugak, nah hari maneh kacugak. Betul apa tidak? Ini sederhana. Kalau di rumah ada bunga yang mati, bukan takdir. Teu boga iman. Awas. Wah, masa katanya bunga mati jig-jigigan kanu iman? Dalamun eta bunga teh ditalingakeun. Anjing-anjing teh memeh sarapan urang teh tuh. Sarapan da karunya. Makhluk hidup di rumah kita teh bukan hanya jelema. Aya sasatoan, aya kemang, aya tatangkalan. Sarua da harayangeun hirup teu maranehna ge. Ngan maranehna mah teu boga leungeun. Da leungeunna ku Allah titipkeun ka jelema. Tah leungeun jelema teh tujuanna teh ceuk kemang teh hampura jelema. Pangnyokeutkeun cai. Ieu akar geus garing. Da kaula mah teu boga leungeun. Nah, mun leungeunna dipake nyokot cai, sok we tah disiram akar teh. Kakara gunana leungeun teh. Jadi kalau kita sudah tidak punya kasih sayang, ulas asih, gak punya iman, mementingkan diri sendiri, paeh tatangkal teh. Makanya tangkal paeh di imah gara-gara iman.
Setuju? Terserah mau setuju mau enggak juga. Ini cerminan-cerminan yang kecil, tapi kita kadang-kadang tidak sadar karena kita terbiasa mikir yang besar-besar. Ulangi sekarang. Kafir itu apa tadi? Tertutupnya pikiran, tertutupnya kolbu, hayang bener sorangan, asapang solehna, asapang iuna, pang ituna, tertutup terhadap kritikan dan pandangan di orang lain, itu namanya kafir bahasa Arab. Ngertos? Paradigma tentang kafir yang lama tinggalkan selama tinggal. Sekarang saya sudah punya pemikiran yang baru. Geningan anu kafir teh orang gitu. Sekarang ngaji teh bener. Kalau udah berdandan kayak gini, udah ngakunya orang beriman aja. Kayak heula. Kan iman teh tasdikun bil qalbi, masih merem kene. Lanjut. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang masih tertutup, pasti pemimpinnya teh togut. Apa sih togut itu? Ya, supaya tidak terlalu lama saya menjelaskannya. Togut itu adalah pikiran gelap yang ada pada diri kita. Meh teh hese. Nah, pikiran gelap pada diri manusia sering disebut iblis, sering disebut setan. Makanya setan mah tara gogorowokan, ngaharewos. Yuwaswisu. Itu aya swantenan setan. Menyareos teh kieu wungkul. Jam 2 teh beker teh geus surung. Tet. Setan mengukur kieu wungkul. Tunuh. Kitu wungkul. Ieu mah aya soraan keneh. Tah setan nu asli mah teu aya, ngan bilang tunuh. Kitu wungkul nyareosna teh udah disimut deui. Betul apa tidak? Jadi yang namanya togut ini sudah salah arti. Togut itu kadang-kadang diartikan jadi patung, bukan. Nah, patung mah tidak bahaya. Patung itu indah, kelihatan, tidak bahaya. Yang bahaya itu sifat patung. Patung itu yang paling bahayanya adalah tidak berubah. Nah, sifat kita yang tidak mau berubah itu yang bahaya. Taekan haram teh, lain patung mah, sifatna. Manusia ningali patung teh, murid gede. Padahal utara robah mah maneh tiba heula kitu kahirupan. Betul atau tidak? Iya. Eta ngewa ka jelema tiba heula geus 5 tahun 10 tahun mah masih ngewa keneh patung. Teu robah-robah. Paham? Patung Bung Karno di sana di Soekarno Hatta di airport waktu diresmikan gini. Sampai sekarang kieu. Jadi patungnya itu tidak haram. Yang haram itu sifatnya. Ulangi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kalau orang ini sudah pemimpinnya Allah, maka cirinya apa? Setiap saat itu dia pindah dari gelap kepada terang. Semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu enggak kita? Caang seetik, poek deui. Caang saketik, leuwih poek deui. Gitu? Itulah yang diceritakan di Quran. Coba kita lihat Qurannya supaya ngerti. Harus pakai Quran ini biar ngerti. Saya tunjukkan dulu ya ayatnya, kita baca sama-sama supaya ngerti. Yuk, baca sini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladis tauqadanaro. Falamma ada'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka, siapa mereka ini? Ini harus ditelusuri. Ini cerita tentang orang yang mengaku beriman, bukan cerita orang kafir. Tapi cerita orang yang mengaku beriman tetapi masih tertutup. Cerita siapa? Cerita siapa? Tuh, kakak ngaku aja nama saya. Kamari mah batur wae. Ulangi.
Nanti kalian baca dari ayat ke-6. Ayat ke-6, karena nggak ada cukup waktu saya menjelaskan ini. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Hafal tuh. Tahu artinya? Sesungguhnya orang yang tertutup merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, tertutup terhadap pandangan orang, kerjanya itu menjas orang, menghakimi orang, salah we batur manu bener teh manehna we wungkul. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sarua wae keur manehna mah. Andartahum am lam tumdirhum la yu'min. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae la yu'minun, tidak akan terbuka. Orang yang merasa dirinya tahu padahal dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak mungkin bisa diberitahu. Makanya saya doakan, walaupun kalian baru datang di sini, semoga kalian semua jadi orang-orang yang dapat ditolong. Itu aja doa saya. Karena orang yang dapat ditolong itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, mual bisa ditulungan. Apalagi siapa dulu dong saya? Lihat dong gelar-gelar saya. Mual bisa ditulungan gitu. Syarat orang yang bisa ditolong itu orang yang tawadu, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya sendiri. Yuk kita sekarang baca ayat ini. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang tadi ayat 8 yang sudah saya baca. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman, cuman mereka tidak sadar. Lanjutannya ini. Nah, perumpamaan mereka apa? Seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dihilangkan cahayanya. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Paham sampai sini? Jadi perumpamaan orang yang mengaku beriman tuh begitu. Sok ngaku beriman, paling nggak beriman. Itu seperti orang menyalakan api. Caang seetik, poek. Caang seetik, poek, poek. Caang seetik, poek, poek, poek. Gitu, Kartos. Gitu nggak kira-kira kita? Nah, kalau gitu teruskan ngajinya sekarang. Yang jelas ya. Ya, kita lanjut ke sini. Ulangi dulu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Jadi kalau pemimpinnya Allah dan yang dipimpin oleh Allah hanya orang beriman, bukan yang mengaku beriman. Selalu dari gelap ke terang, 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 terang terus. Maka di Quran dikatakan tidak ada iman yang berkurang. Jadi kalau ada mengatakan iman kadang berkurang, kadang itu imannya orang yang mengaku beriman. Kalau imannya orang yang sejati imannya tidak berkurang, nambah terus. Maka di Quran kan ada kata-kata begini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma imani. Tidak ada orang yang berkurang imannya kecuali orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman kadang iman, kadang tidak, itu ngaku. Tapi kalau orang yang sudah terbuka mata kalbunya, inna fatahna laka fatha mubina, maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma imani. Imannya bertambah. Saya kasih tahu, kapan rekening kita bertambah? Pertama harus punya saldo, yang kedua harus ada yang nambah. Tahu? Jadi supaya nambah harus ada modalnya dulu, saldonya. Sekarang saya mau nanya, punten, saldo imanmu tuh yang mana? Rek nempelna ka mana tuh nambahna? Saldo nage eueuh. Bawa rekening nage can aya. Sibuk transfer. Nomor rekening naoge nepi ka ayeuna can aya. Boro-boro saldo rek nempel di mana? Makanya Nabi Musa di Quran dijelaskan imannya itu harus diawali. Kan di Quran surat Al-A'raf 143, Nabi Musa itu kan minta melihat Tuhan. Baca nanti Al-A'raf 143, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kata Tuhan, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung, ke puncak kesadaran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan aku akan bertajali di situ. Aku akan menampakkan diri kepadamu. Begitu Allah menampakkan diri kepada Musa, Musanya itu jatuh pingsan.
fanabilah, gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Baru setelah itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Begitu kita mengatakan awal aku beriman, nomor keningna aya, pasti imannya akan nambah. Saya khawatir nomor kening kalian tuh belum terdaftar, rek transfer ke mana, itu masalahnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi kalau orang yang beriman, pemimpinnya siapa? Allah. Kalau pemimpinnya Allah, selalu hijrahnya dari gelap kepada terang. Clear sampai sini? Kok saya hijrahnya itu malah kanu poek, padahal ngaku beriman? Berarti imanmu harus diperbaiki. Ucapkan selamat tinggal pada iman yang hanya mengaku iman. Ucapkan selamat tinggal dengan berani. Saya harus melakukan hijrah sungguh-sungguh, karena iman saya ternyata baru iman pengakuan saya saja, bukan pengakuan Allah pada saya. Selamat tinggal. Berani? Harus berani. Kalau nggak berani mah gitu keneh terus poek. Wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang yang masih tertutup, pemimpinnya siapa? Tagut. Siapa tagut tadi? Pikiran gelap, pikiran yang tidak tercahayakan oleh cahaya ilahi. Wah, pikiran mah suka macem-macem, nutup kejadian oge sok di pikiran. Betul? Iya. Suami pulang terlambat, padahal nggak kemana-mana, cuman banyak bitu di jalan, mau nelpon nggak sempat karena HP-nya tersimpan, baterainya sudah lowbat. Nu di bumi teh kamana heula jeung saha, begitu datang teh geus ngabedega di depan panton. Hasil saha eta? Hasil pikiran, tidak pernah nanya dulu ya. Kalau orang yang sudah sadar enggak gitu, begitu datang sudah sediakan dulu air, mau kopi, mau apa, bukan langsung dihakimi. Siapa tahu, ya kan? Makanya semua kemarahan, semua hal yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Nyorekan ka ditu ka dia. Tas tenang dicarioskeun, tadi teh ban bocor. Bade nelpon HP lobe, tuh waktosna. Pan. Buah siapa itu? Tah pikiran mah gitu. Yang disebut dengan setan teh eta, huluna sagede muning, awakna sagede hurang. Ayana dikuring rupana jiga maneh. Saya nggak ikutan. Maaf ya. Mereka harti. Karena selama ini tuh setan teh, tah eta cenah setan sok ngaganggu. Nu ngaganggu maneh makan maneh sorangan. Betul apa tidak? Jadi bungkelekannya setan sudah kelihatan sekarang. Hakul yakin? Ternyata setan teh pakai kacamata, ceri itu. Setan. Kita menganggap setan, iblis itu sebuah entitas, makhluk yang terpisah dari kita, yang kerjanya menggoda kita. Padahal tidak ada yang menggoda kita kecuali pikiran gelap kita. Rek merek kabatur nepi kata jadi. Betul gak? Kaburu si pikiran nyarios ngeunah we nu gawe urang atuh hayang mah gawe jika urang teh jadi tamere dibisikin oleh pikiran gelap kita sendiri. Tah pikiran mah kitu bahayana teh. Kalau pikiran belum dicahayakan oleh cahaya ilahi yang berasal dari kesadaran, pikiran kita akan selamanya begitu. Itu yang dikatakan walladzina kafaru auliya'uhumut tagut yukhrijuhum minan nur ilad dulumat. Jadi pindah nate lain tina poek kanu caang, tinu caang kanu poek. Bukan dari gelap kepada terang, tapi dari terang kepada gelap. Sekarang ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang tertutup. Ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang gelap. Mau? Berani? Kalau berani hari ini, memutuskan hari ini, lihat perubahannya. Besok kebahagiaan sudah mulai datang. Singkirkan semua penghalang-penghalangnya, kebahagiaan akan datang. Gitu ngaji mah. Dan ngaji mah kedua aya ukurna. Kedah aya canakeunana. Kahartos. Kan ditaros kata di bumi teh. Ku putra atau ku cara oge. Ngaos naon tadi teh ibu? Ngaos setan, Pak.
Terus terang setan, ibu kene. Kan ditaruh ke saroge, tepang ibu tadi serang, tepang. Tepang. Bungkelekan geuning Pak setan. Make jilbab. Baju hideung. Ya. Kartos itu. Makanya saya sering mengatakan tidak ada yang berbahaya di luar diri kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Orang teh selama ini salah kaprah menganggap musuh kita di luar diri kita, menganggap setan pun adalah entitas di luar kita. Sekarang ucapkan selamat tinggal pada pemahaman itu. Geningan setan teh caket sok ngaharewos. Eta bari masihan 5.000 ditongtak deui ku setan entong 2.000. Kalau sekarang itu namanya hijrah minan nur ila dulumat. Tos sae ngaluarkeun nama 10.000 ditongtak ku setan gede teuing cenah. 2.000 tuh tinu caang kanu poe. Nih saya kasih tahu, sebenarnya yang saya ceritakan ini adalah pengalaman hidup kita masing-masing. Sok lah emutan. Iraha orang pindah tinu poe kanu caang, iraha orang pindah tinu caang kanu poe. Sok emutan. Da mau tebih atuh. Karena apa? Ieu mah pengalaman orang. Jadi Quran itu sebetulnya bukan cerita ilusi. Cerita sesuatu yang konseptual sekaligus juga faktual, kontekstual. Jadi Quran itu berlaku di sepanjang zaman, tergantung cara seseorang mengupasnya. Inilah pentingnya ngupas Quran itu, harus betul bahasanya, harus menggunakan tafsir, tetapi juga harus menggunakan pengalaman spiritual. Sampai sini mengerti? Oke, sering baca ayat ini? Sering, one day one judge. Saking seringnya sampai nggak sadar kalau ini sering dibaca. Pesannya nggak nyampe karena terlalu sibuk membaca, karena berharap dapat pahala. Iraha jaga, padahal pahala yang dibutuhkan oleh kita di dia ayeuna, karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Coba terapkan sekarang, dapat nggak pahalanya? Kalau saya terbuka mata kalbunya, saya tasdikun bil qalbi pada Allah, Allah membimbing saya, suara kebenaran hidup pada diri saya. Tidak mungkin saya pindah dari terang ke gelap. Saya akan pindah dari gelap ke terang. Kalau begitu, sekarang saya akan buka pandangan kolbu saya, biar saya bisa tasdikun bil qalbi kepada Allah, sampai tingkatan imannya isbatul yakin. Yakin adanya Allah, karena saya sudah menyaksikan sendiri. Saya tidak akan pindah lagi dari terang kepada gelap. Ternyata saya tahu sisi gelap saya adalah pikiran gelap saya sendiri. Itu yang sering mengganggu dan merusak kehidupan saya. Sadar sekarang? Dapat pahalanya? Pahala itu sekarang, sebuah pertolongan yang nyata yang bisa menolong diri kita, disebut juga syafaat. Jadi syafaat itu wujudnya ilmu. Jadi syafaat dari Rasulullah itu yang sebenarnya adalah ilmu Rasul yang datang pada kita hari ini, dan ilmu ini diterapkan oleh kita jadi selamat, pindah dari gelap ke terang, bukan dari terang ke gelap. Itu namanya syafaat. Kan selama ini mengartikan syafaat kan lain lagi, betul nggak? Jaga deui kumaha. Karena masa yang akan datang itu waktu psikologis. Itu yang dikatakan Einstein, waktu adalah ilusi. Paham ya? Jadi sekarang saya sedang mengajarkan sekaligus bagaimana cara menghentikan waktu. Hidup di sini saat ini sekarang dengan totalitas. Karena masa depan nggak usah dibicarakan. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Setuju? Setuju? Itu. Lanjut? Oke, lanjut. Baru satu ayat. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ini saya belum sampai ke judul. Karena judulnya kan tadi, kita akan dipertemukan dengan pertemuan baru. Akan dihadiahi hadiah baru dalam hidup kalau kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak menolong kita. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak membantu kita. Setuju? Yuk, termasuk juga selama ini kita sholat hanya raga saja menjalankan rutinitas. Ucapkan selamat tinggal, bukan meninggalkan sholat. Tetapi sholat yang semacam itu patut ditinggalkan.
ganti dengan sholat yang diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Bisa nggak melihat batinnya Rasulullah ketika sholat? Bisa? Bisa? Tuh. Jadi selama ini sholat kita baru melihat lahirnya Rasulullah sholat, batinnya belum tahu. Disitulah kita pentingnya bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul, supaya tahu lahirnya, tahu batinnya, sehingga sholatnya lahir batin. Selamat tinggal sholat yang hanya lahir saja. Selamat tinggal sholat yang sekedar kewajiban. Selamat tinggal sholat yang hanya rutinitas. Saya ingin mendapatkan kepuasan dari sholat saya, karena Rasulullah mengatakan sholat adalah hiburanku. Kalau udah sampai ke sana, akhirnya sana sholat. Rindu ingin sholat, bukan nggak mau sholat, rindu ingin sholat. Rindu itu karena kita sudah merasakan rasanya. Kalau nggak merasakan rasanya, rindu gimana? Paham? Wajar nggak kalau anak-anak sekarang nggak rindu sholat? Wajar, ntar diajarkan. Betul nggak? Ibu bapaknya juga sholat, pada nggak sekolot. Sekedeng deh. Gitu sebetulnya mah. Jujur nama. Kenapa ibu bapak sholat? Kewajiban. Jika nu bener. Wajiban dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Berarti bermuatan loh. Kalau mengatakan kewajiban nggak ikhlas. Dalam teori motivasi, kalau kita mengerjakan sesuatu karena motivasi hadiah, nggak ikhlas. Motivasi ancaman juga nggak ikhlas. Agak ikhlas sedikit kalau motivasinya adalah kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh sholat. Apalagi ketika tadi, kenapa Anda sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Oh gitu. Tadi saya tanya ya di pembukaan, cinta sama Allah? Cinta. Sudah ketemu? Belum. Kok bisa cinta? Lucu ya. Padahal kalian juga nggak bisa cinta sama pasangan kalian kalau belum ketemu. Betul nggak? Kan jatuh cinta itu kusabab sering penak. Betul nggak? Sering penak itu asa ayah pak kuat pak kahit ya, gitu kan. Gitu ya, kita teruskan dulu ngajinya. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 9. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi Quran surat Al-Baqarah 257. Mari kita lihat ayatnya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya tanda-tanda yang terang benderang, ayatim bayyinah. Jadi ayat itu bahasa Arab artinya tanda, bayyinah itu terang benderang. Nih saya kasih tahu, kalau lampu ini nggak nyala, bisa nggak memindahkan kita dari gelap kepada terang? Ulangi. Kalau lampu tidak nyala, bisa nggak lampu itu memindahkan kita dari gelap kepada terang? Karena syarat untuk menuju terang itu harus ada terangnya. Karena gelap itu artinya adalah ketiadaan cahaya. Begitu dihadirkan cahaya, ya tidak ada gelap, yang ada adalah terang. Paham? Jadi kalau lampu yang tidak menyala, walaupun disebut lampu, bisa nggak memindahkan dari gelap kepada terang? Nggak bisa. Setuju? Jadi lampu yang bisa memindahkan dari gelap ke dapat terang itu adalah lampu yang menyala. Ayat ini keren sekali. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatim bayyinah, tanda-tanda yang terang benderang. Lalu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Lihat saya semuanya. Gelap artinya ketiadaan cahaya. Jadi kalau begitu terang apa? Terang artinya kehadiran cahaya. Bisa nggak marah-marah di tempat gelap tiba-tiba jadi caang? Bisa nggak mengutuk kegelapan tiba-tiba menjadi caang? Marah-marah, mengutuk tidak akan pernah mengubah gelap menjadi terang. Satu-satunya yang bisa mengubah gelap menjadi terang adalah menghadirkan cahaya. Pertanyaan saya, yuk kita sadar. Sekarang diri kita gelap apa terang? Gelap apa terang? Sepanjang kita masih tertutup, berarti gelap. Bisa dikutuk nggak kegelapan? Nggak bisa. Orang yang jahat itu gelap, tidak bisa dikutuk.
Anak nakal tuh gelap, tidak bisa dikutuk. Satu-satunya cara mengubah yang gelap menghadirkan cahaya. Makanya ketika anak nakal jangan dikutuk. Nakal, kurang aja, jangan. Lihat dulu, dia nakal dari mana bibitnya. Karena mereka contoh maranehkeun ya kolotna. Betul nggak? Betul apa tidak? Nah, iya. Gitu nyalakeun budak. Salahkeun diri sorangan. Kunaon budak teh make kieu? Oh. Kenapa dia berkelahi di sekolah? Karena dia pernah melihat kalian berkelahi di rumah. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dur teku sekolah itu dikeluarkan. Budak teh poek pernah disekolahkan ge. Dihukum ku sekolah tambah poek atuh. Sekolah macam apa? Kasih tahu ya. Di pesantren, di sekolah banyak hukuman. Poek. Harusnya di situ dihadirkan cahaya. Heran saya. Katanya namanya pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, pesantren. Isinya hukuman terus. Gak bisa hafal ini, bersihkan WC. Poek itu. Betul? Sekali lagi, orang yang melakukan kesalahan itu gelap, hukuman juga kegelapan. Harusnya tidak boleh ada hukuman. Rangkul. Ketika anak melakukan kesalahan, rangkul, berikan cinta kasih, berikan perhatian. Coba rubah cara lama dengan cara baru. Selamat tinggal cara lama, ubah dengan cara baru. Berhenti menyalahkan anak, karena anak itu salah, siapa tahu mencontoh perilaku kita sendiri. Setuju? Baru mangut. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Pertanyaan saya, mau nggak oleh Allah diturunkan kepada kita tanda yang terang benderang? Mau? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus menjadi hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, jujur, selama ini hamba siapa kita? Hamba Allah atau hamba togut? Cenah karasaeun. Nyambung dengan ayat yang tadi. Selama ini kita ini bukan hamba Allah, karena yang dipertuhankan oleh kita bukan Allah. Tahu juga belum? Yang dipertuhankan oleh kita adalah pikiran. Nu digugu ditiru ke orang teh tah ieu pikiran poek. Jadi siapa Tuhan kita selama ini? Togut. Makanya pindahnya bukan dari terang bukan dari gelap ke terang. Nu caang ge malah jadi poek. Kan ada orang boro-boro ya kata-kata yang salah bagi dia. Kata-kata bener aja bagi dia mah salah poek. Nu bener keur si eta mah. Da manehna nu pang benerna. Gitu. Tuh boleh sesat. Sesat. Jika nu manehna nu pang salametna. Nih di Quran dikatakan, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Jadi kalau manusia menyesatkan orang lain, berarti dia mengambil haknya Allah. Justru dia yang sesat. Tidak boleh kita itu menghukumi orang lain, apalagi menghukumi kebebasan berpikir, karena kebebasan berpikir itu dijamin oleh undang-undang. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang. Kalau kita tidak suka perbedaan, berarti kita sudah melanggar hukum alam, karena perbedaan diciptakan oleh semesta. Perbedaan itu fitrah. Wajah kita aja berbeda. Setuju apa tidak? Ulangi lagi. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Mau diturunkan tanda yang terang benderang? Mau. Syaratnya apa? Jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan siapa? Allah. Bagaimana cara menurunkan Allah? Kenali dulu, ketahui dulu Allah. Kalau tahu dan kenal Allah, pasti yang dipertuhankan Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku menuhankan Allah. Begitu ditanya, "Bu, tos salat?" "Tos, alhamdulillah." "Bingah ibu?" "Abdi mah bi tos salat teh." "Bingah." Bedanya jeung nabi. Ai nabi mah salatna teh bingah teh keur salat. Ari maneh mah geus salat. Tuh seri pengtarik. Kalau nabi itu merasakan nikmatnya salat ketika salat. Kamu merasakan nikmatnya salat setelah salat. Alhamdulillah udah salat.
Bingung saya melihat kalian tuh. Udah gitu saya tanya, salat itu apa bu? Bisa ngeluarkan Qur'annya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Salat itu mengingat Allah. Punten ibu, hari tadi nu emut keur salat naon? Piring cenah, kumaheun, pakaian cenah, seseuheun. Tapi habis sholat ketika ditanya siapa yang disembah? Allah. Siapa yang diingat? Piring. Tapi tetap mereka doang nu disembah cenah Allah. Untung Allah mah ada hening we bening. Coba mun Allah tiasa nyarios muncul Allah teh. Maneh teh cenah nu disembah teh lain kaula. Piring. Seseuheun. Kartos. Supaya seuri yang serikeun diri sorangan. Udah bisa asal ngesolat asal pang gaya nawe. Mulai menceritakan orang lain karunyanya abdi menggaduh tetangga tara solat. Nah mikiran tetangga pikiran we solat maneh. Kartos saya cuma mengajak aja, ini menggetarkan sok atuh. Nabi Muhammad itu sudah ngasih contoh solat khusyuk tuh nyata, ada, bisa, ada ayatnya kok. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Kalau kamu ingin khusyuk salatnya, ingat kepada Allah. Mulaqu rabbihim, panahkan heula diri sajati maneh. Udah ada ayatnya. Betul? Saya bacakan takut nggak percaya. Disangka saya ngarang. Jadi kalau ingin mendapatkan tanda Allah yang terang benderang, maka kita harus jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan adalah Allah, hamba Allah tidak menuhankan togut. Oleh karena itu, mari kita kenali Tuhan kita. Karena Allah juga sudah mengeluarkan pernyataannya dalam hadis qudsi. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Kalian diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Sebetulnya tujuannya cuma satu. Illa liya'budun itu setelah mengenal, kenali dulu baru liya'budun. Pertama illa liya'rifun dulu. Itu makanya Ibnu Abbas itu mengatakan illa liya'budun harus dimulai dengan illa liya'rifun. Tidak mungkin kamu mengabdikan diri pada Allah kalau tidak tahu dan kenal kepada Allah. Kan tidak mungkin kita kerja kalau tidak ada majikan. Betul? Namanya kerja bakti. Sanurek mayar. Lanjut. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusalli alaikum. Dialah yang memberi penghubung, yusalli penghubung. Walladzi dialah Allah yusalli alaikum yang telah memberi penghubung wa malaikatuhu. Wujudnya adalah malaikat. Jadi malaikat itu penghubung. Apa malaikat? Malaikat itu bahasa Arab, artinya adalah tekad, karep, keinginan. Yang akan menghubungkan kita dari situasi ini ke situasi yang lain itu adalah karep. Contoh, saya teh geuningan poek, ingin caang, harus ada karep. Begitu ada karep, ada tekad di sini, tekad kita mulai bekerja, maka kita ada yang menghubungkan. Yusolli itu namanya. Jadi malaikat itu ada dalam diri kita, tekad itu ada dalam diri kita, penghubung itu ada dalam diri kita. Makanya malaikat ada berapa? Ada berapa malaikat? Oh, apal. Yang harus kita kenali dari 10 malaikat, malaikat yang mana? Saya tanya dulu, pintar nggak? Malaikat mana? Jibril, salah. Ridwan, salah. Rokib dan Atid, jika nu bener. Tuh, saralah kabeh. Malaikat yang harus kita kenali pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Karena malaikat Munkar dan Nakir itu kerjanya bertanya, siapa Tuhanmu? Di mana? Di kuburan. Mana kuburan? Nih kuburan jasmani kita. Siapa yang terkubur di sini? Jiwa kita. Nah
Nah, jiwa kita itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya yang harus kita kenali dua, Allah dan Rasulnya. Makanya ditanyanya juga dua malaikat, Munkar dan Nakir. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kubur itu yang nanya malaikat dua? Teh cukup gitu hiji? Pernah nanya gitu nggak? Ntar nanya. Makanya yang tidak bertanya tidak ada jawaban. Coba bertanya, kenapa dua? Yang nurunkan wahyu hiji, yang nurunkan rezeki hiji. Betul? Tetapi yang bertanya di kubur dua, Munkar dan Nakir. Karena yang harus kita jawab dua. Jiwa ini harus kenal siapa Allahnya, siapa Rasulnya. Makanya pertanyaannya, man robuka, bahasa Arab nama gitu. Malaikat orang Arab. Malaikat itu menggunakan bahasa universal. Siapa Tuhanku? Gini, saya kasih tahu. Pernah nggak kalian nanya, Allah teh saha? Pernah nanya? Nah, eta man robuka teh. Pertanyaan dari diri kita untuk di kita di sini. Makanya yang harus pertama dikenali oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat apa? Udah nanti bisa bingung. Nama Munkar Nakir heula ada ngaji nepi kadinya heula. Betul? Kan masa tidak nanya pada diri, saha Gusti Abdi teh? Saha Allah teh? Pira aku teh nanya. Gusti Abdi teh dipasihan kahirupan ke Gusti, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas, bisa merasakan semua makanan. Karena kehadiran Tuhan pada diri saya. Masa tidak ingin tahu gitu sama Tuhan, gak ingin kenal, setiap hari mengurus dan mengatur kebutuhan kita. Masa nggak mau kenal? Tah di dia. Ada nggak pertanyaan dalam diri? Itu yang namanya Munkar Nakir bertanya. Selama ini pikiran kita terbelenggu, Munkar Nakir teh di kuburan, mahwa gegenir. Makan diapalkeun teh ayeuna. Sok ibu apalkeun. Mun ditanya, saha pangeran? Allah. Oh, diapalkeun. Allah. Kayak mau ditanya teh, Allah. Allah. Gitu. Masa malaikat bertanya sama yang sudah mati? Nu hirup oge ditanya teu barisa ngajawab. Cing atuh mikir. Jadi bahasa siloka itu jangan kemudian dipahami sebagai bahasa kenyataan. Itu bahasa siloka. Nah, selama diterapkan kenyataan seperti itu. Ari gegenir teh apaan? Ngulangkeun ge kudu di ruang kosong. Gegenir teh beun ka diheula bro. Sot gitu. Kudu ada wahan. Rek kumaha dikitukeunana ari di dinya. Padat atuh pan aya padung. Kartos ieu teh. Seseurian wae. Cing bari naon bari kasareuri. Yang sarikeun saha eta tadi? Oh, yang sarikeun sorangan. Hade gitu nu penting mah asal ulah seseurian sorangan. Kalau kita sudah bisa mentertawakan diri sendiri, itu tanda dalam diri kita ada kehidupan rohani. Nih. Tapi kalau kalian seseurian sorangan, eta mah lapur. Ya, gak apa-apa tertawa. Karena ngaji itu harus penuh kegembiraan. Makanya ngaji itu harus, kalau ngaji sudah sidakep bari balem, udah jelas pengajian itu sesat. Seri haram cenah. Kumaha? Seri itu menimbulkan kebahagiaan. Karena pineal gland otak kita menghasilkan dopamin, oksitosin. Lamun loba seuri jadi sehat. Tanu cara rangkel kurang seuri, sirah nyeri, awak cara rangkel, siram ge asup kanu awak, panyakit eta mani segala kurang seuri. Makanya harus banyak seuri, tetapi mentertawakan diri sendiri. Bisa sekarang? Kemarin hese batur wae anu disungsurikeun. Jilbab miring saeutik karunya ibu eta asup neraka cenah eta miring jilbabna. Kita lihat ayat selanjutnya. Seorang rasul membacakan kepadamu tanda-tanda Allah yang terang benderang. Ini Quran surat At-Tolak. Nanti baca At-Tolak itu surat yang ke-65 ayat 11. Jadi tugasnya seorang rasul itu membacakan kepada kita tanda-tanda Allah yang terang benderang.
supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Lagi-lagi, jadi semakin jelas tugasnya para rasul itu cuma satu, mengeluarkan umatnya dari gelap kepada terang. Supaya bisa keluar dari gelap kepada terang, berarti harus dikasih dong lampunya. Jadi tugasnya para rasul tuh ngasih lampu. Lampu bahasa Arabnya adalah misbah. Maka di Quran surat An-Nur ada kata-kata misbah. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sing penak jeung lampuna sing panggih. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Gitu. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Pernah dengar lagu itu? Saya pengen nangis nyanyi lagu itu. Itu kata-katanya bagus sekali. Hitam kini, hitam nanti. Aduh, ayeuna poek. Jaga poek. Makanya di Quran dikatakan, siapa yang gelap di dunia akan gelap di akhirat. Awas kalau ada yang ngasih tahu, nggak apa-apa kita di dunia gelap juga, bagian kita mentar di akhirat. Qurannya sendiri mengatakan poek di dunia, lebih poek di akhirat. Perlu saya bacakan ayatnya. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu ayat surat Al-Isra 72. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, masuk ruang baru. Luar biasa. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil saja. Kalau satu lilin sudah menyala, 1000 lilin yang tertidur di sampingnya akan bisa dinyalakan. Jadilah cahaya bagi keluarga. Cahayakan keluargamu. Jadilah keluarga cahaya. Kalau sudah jadi keluarga cahaya, keluarga yang berkesadaran, tidak ada konflik lagi. Gagal dan berhasil biasa, ada dan tiada biasa, tapi cara menerima semua yang dualitas itu menjadi biasa. Keren tuh. Itu namanya keluarga cahaya. Gak apa-apa, banyak uang juga. Ya. Ya. Jadi ayat ini bercerita apa? Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan tanda Allah yang terang benderang. Berarti harus nyata. Lampunya teh kudu aya. Karena kalau lampunya tidak menyala, bagaimana bisa memindahkan dari gelap kepada terang? Ini ayat semakin jelas. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya Rasul, pengikutnya Rasul, syaratnya satu, harus bercahaya. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Setuju dengan saya? Setuju? Ya. Sok atuh, dimanapun kalian hidup, jadilah lilin kecil. Mulai nyalakan lilin itu. Setidak-tidaknya lilin kesadaran yang mati di sini sudah mulai menyala. Duh, kalau sudah mulai nyala aja, walaupun ketebak angin, parem deui, gak apa-apa. Nyalakan lagi. Terus semangat. Ya, insya Allah. Jadi untuk meningkatkan itu berarti berubah. Menjadi sempurna itu berarti berubah. Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Dan jika kita tidak tumbuh, berarti kita tidak benar-benar hidup. Ciri orang hidup itu tumbuh. Ciri tumbuh
berubah. Jadi oleh karena itu, untuk berubah syaratnya cuma satu. Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada segala apapun yang menyebabkan kita tidak berubah. Banyak ya, udah ikut pelatihan sholat khusus sama saya, kok ayah sholat itu enak, bahkan gak mau diakhiri, pengennya berjam-jam. Saya baca hadis Rasul, ternyata Rasul itu ketika sholat kakinya sampai bengkak. Sekarang kaki saya bengkak. Jadi hadis itu bukan lagi beja, tetapi teralami sendiri, saking nikmatnya, karena sudah merasakan kenikmatannya. Kalau sudah sampai di titik itu, isbatul yakin, teguh keyakinan kita. Gitu. Sholat itu kadang-kadang pengen cepet-cepetan selesai, betul nggak? Di depan orang sholatnya dilama-lamain, kalau sendiri gancang, betul? Beda sedikit ya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit molor. Lagi ngaji pun bisa HS ke ngaji. Luar biasa. Ya, saya perhatikan dari ujung sana saya ujung sini, tidak ada yang ngantuk. Jadi hidup ya. Ciri ngaji cuma dua, bingung dan ngerti. Itu aja. Jadi kalau ngaji dengan saya tuh tandanya dua, bingung dan ngerti. Di sini tidak ada tidak mengerti. Karena tidak mengerti itu berarti terbingung-bingung ngacan. Makanya di sini tidak ada tidak mengerti, nggak ada. Yang pertama bingung, yang kedua mengerti. Itu aja. Nah, bingung itu tanda-tanda mau mengerti. Makanya kalau ngaji di sini tidak mengerti berarti bingung gente. Nah, itu berbahaya itu. Jadi kalau tadi gimana tadi pengajian? Bingung, bagus. Berarti ada tanda-tanda hidup tuh otaknya. Jadi keterampilan berpikirnya sudah mulai bangun. Itu tanda mau hidup itu, bingung tuh. Yang saya khawatirkan itu bingung ente, ngerti ente. Nah itu. Dan saya yakin di ruangan ini nggak ada yang model kayak gitu, nggak ada di sini. Paling juga bingung dan mengerti. Jadi saya sampaikan selamat pada yang bingung. Itu udah bagus. Ya. Itu gimana tadi bisa pindah dari gelap kepada terang? Bingung, bagus kan? Berarti berikutnya akan datang lagi. Betul nggak? Gitu. Jadi yang terakhir dari saya, temukan misbah dalam diri kita. Karena sebetulnya tubuh kita itu tidak gelap gulita, terang benderang. Kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, kita songsong kehidupan yang lebih baik, yang terang benderang. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.